Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang ternyata sering terbangun dari tidurnya, sering sulit untuk tidur gitu ya, untuk tenang tidurnya. Karena ternyata dia selalu kebangun, kepikiran kamu lagi. Oke, siapakah dia? Kita tarik energinya, siapakah dia yang sulit tidur karena kamu? Dia selalu terbangun dari tidurnya karena selalu kepikiran kamu terus. Dia adalah orang yang gampang sekali tergoda ya. Aku lihat di sini energinya gampang tergoda nih orang. Dia adalah sosok yang saat ini mungkin atau sempat mencoba move on dari kamu, kemudian mencoba untuk rilis ya, melepaskan energi-energi mantan ya. Dia mencoba untuk memiliki kehidupan yang tenang dari mantan-mantannya, termasuk kamu. Kalau misalkan kamu di sini sudah menjadi mantannya, ya berarti dia juga ingin ingin melupakan kamu. Tapi kalau di sini kamu belum menjadi mantannya, berarti ya dia tidak ada niat gitu untuk melupakan kamu, seperti itu. Tergantung ya situasinya seperti apa. Kamu sudah menjadi mantannya kah atau belum? Tapi intinya di sini dia adalah orang yang ingin melepaskan energi mantan. Dia orang yang masih suka bermain-main, masih suka kebebasan, masih suka ini itu. Nggak jelas, belum bisa diajak untuk berkomitmen atau punya ikatan ya. Karena masih suka bersenang-senang, have fun di luar sana kayak gitu. Dia masih suka bermain-main, bahkan ya itu tadi, masih suka kilar-kilir, cari pasangan, tebar pesona, seperti itu. Dia orang yang sangat mencintai diri sendiri ya. Dia lebih memperdulikan dirinya sendiri ya. Orangnya egois memang ya. Dia orang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Terus itu saat ini dia memang lagi fokus pada dirinya, tentang keadaan kestabilan keuangan, karirnya ya, aku lihat di sini. Dan ya fokusnya tentang hal-hal yang bersifat duniawiah ya, abundance, seperti itu. Ada religious factor di sini. Orangnya spiritual ya, aku lihat di sini dia orangnya spiritual. Terus juga orangnya religius juga. Aku lihat di sini ternyata dia masih memiliki atau menyimpan perasaan sama kamu. Ya, aku lihat di sini dia masih menyimpan perasaan dia terhadap kamu. Dia masih menganggap kamu the one baginya, satu-satunya yang dia inginkan, yang dia mau, yang dia cintai, yang dia sayangi. Cuman mungkin memang orangnya kelihatannya dingin ya, orangnya kayak nggak pedulian, orangnya cuek, seperti itu. Ada Queen of Wands. Saat ini dia sedang hati-hati sekali kalau mau mengambil suatu langkah atau tindakan. Aku lihat di sini karena dulu dia pernah mengecewakan kamu, membuat kamu kesal, membuat kamu marah, membuat kamu kecewa ya. Ternyata selama ini dia suka semena-mena ya, semua kebutuhan dia harus kamu penuhi. Itu yang membuat kamu merasa kesal. Terus itu juga ternyata dia orang yang gak jujur ya, banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia tutup-tutupi dari kamu. Terus itu juga ternyata selama ini dia selalu menyakiti kamu, sehingga saat ini dia sedang mencoba untuk mengatur kebutuhan pribadi dia, yaitu tentang karir, keuangan, kestabilan hidup ya, dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia yang nantinya akan diambil sebelum dia nanti justru malah menyakiti kamu, seperti itu ya.
Saat ini dia sedang mencoba untuk kembali percaya diri ya, karena saat ini aku lihat dia mengalami perbedaan dengan kamu. Entah apa itu perbedaannya, bisa jadi perbedaan usia ya, perbedaan tempat tinggal, perbedaan taraf hidup, perekonomian. Intinya aku lihat di sini kamu dengan dia ada perbedaan, sehingga dia merasa mungkin insecure dengan kamu ya, tidak percaya diri, sehingga saat ini dia sedang mencoba untuk percaya diri lagi. Dan aku lihat selama ini dia terlalu memaksakan kebutuhan dia atau pendapat dia terhadap kamu, sehingga membuat kamu sering ngerasa jengkel, ngerasa kesel. Dia punya sifat yang agresif ya, dia menganggap bahwa sifat agresifnya ini adalah sifat yang memang menarik di mata orang-orang. Hanya saja terlampau agresif, terlampau egois ya, sehingga membuat kamu ngerasa terluka, sakit ya akibat tindakan dia. Saat ini dia sedang mengalami pergumulan secara emosional tentang pilihan yang perlu dia buat terkait hubungan kalian, yang mana di sini dia kayak masih bimbang gitu loh ya. Di satu sisi dia masih merasa terbebani oleh rasa takut dan kecemasan dia, entah tentang masa depan, tentang kesuksesan, kestabilan hidup, karir, keuangan, masa depan dia gimana gitu ya. Sehingga di sini dia menjauhkan diri secara emosional, dia menjauhkan diri dari kamu. Tapi di satu sisi dia juga ingin mengatasi masalah yang ada di antara kamu dengan dia. Aku lihat ternyata memang saat ini dia mengalami suatu kemelekatan dalam hidupnya tentang kesulitan, kepahitan hidup, dan kecemasan yang saat ini dia alami ya. Dia selalu menutup-nutupi masalah hubungan kalian, jadi dia kayak selalu lari gitu loh dalam setiap masalah yang ada di hubungan kalian, daripada dia menangani masalah itu. Justru malah dia lari dan mengakhiri hubungan kalian begitu saja, atau ya pergi gitu aja gitu ya, tanpa ada basa-basi, tiba-tiba ngeghosting, tiba-tiba ngilang seperti itu. Sehingga terjadilah permusuhan di antara kalian, atau menyimpan rasa kesal gitu ya kamu terhadap dia, karena dia selalu bertindak sesuka hati dia gitu. Aku melihat di sini dia kayak ingin berdamai dengan kamu ya. Dia saat ini kayak ingin berjuang untuk berdamai dengan kamu. Kalau aku lihat kayak dia sedang mencoba untuk bergerak maju secara positif ya, untuk bisa bersama kamu lagi dengan nyaman ya. Aku nggak tahu dia ngeliat kayaknya situasi kamu dengan dia kayak panas ya, apa ya, kayak ya ada amarah gitu loh. Bukan ada amarah ya, mungkin ada amarah ya, tapi lebih ke kayak kamu udah nggak mau lagi gitu loh berurusan dengan dia, kamu udah cuek gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak aduh gue kehilangan lu gitu loh. Gue kayak dia kayak apa ya kehilangan, dia ngerasa bersalah seperti itu. Ada Four of Wands, aku lihat di sini dia ingin reuni lagi dengan kamu. Hanya saja memang mungkin saat ini dia lagi fokusin keluarga, lagi kumpul-kumpul dengan keluarga, mungkin sedang merayakan sesuatu dengan keluarganya, atau bisa jadi dia mungkin nanti akan datang di momen-momen perayaan tertentu di hidup kamu, atau di antara kalian berdua, misalkan hari ulang tahun atau hari jadinya kalian seperti itu, atau hari apa nih ya, perayaan lah pokoknya aku lihat di sini, entah apa gitu, pokoknya hari momen-momen spesial ya. Aku lihat di sini dia pengen reuni lagi, dia pengen bahkan pengen union sama kamu. Dia ada keinginan untuk memiliki rumah tangga bersama kamu, ada. Cuman prinsip dia atau keinginan dia itu gini, dia pengen punya keluarga yang makmur ya. Jadi bisa jadi ada dua kemungkinan, dia ini memandang kamu belum sukses ya secara materi, atau dia yang belum sukses secara materi, karena di sini dia pengen punya kehidupan berumah tangga yang sukses, mapan secara materi
gitu. Kalau misalkan di sini keuanganmu baik-baik saja, berarti dia yang merasa berarti keuangan dia belum baik-baik saja, sehingga ya dia harus bisa bekerja keras untuk bisa memapankan diri dengan kamu, seperti itu ya. Oke, kemudian kemungkinan dia ini sebenarnya ahli waris, atau ya dia ini awalnya tuh punya kehidupan yang mapan, atau dia ini berasal dari orang yang mampu ya, atau ya berkelimpahan lah ya. Soalnya aku lihat di sini dia ahli waris gitu. Tapi mungkin ketika warisan itu sudah ada di tangan dia mungkin mengalami kebangkrutan, dia tidak bisa mengelola hartanya seperti itu, atau mungkin ya dia mengalami kebangkrutan seperti itu, sehingga di sini dia ingin mencapai kemakmuran kembali, ingin stabil kembali seperti itu ya. Dan memang aku melihat di sini dia ingin sekali memiliki hubungan yang makmur, hubungan yang jangka panjang ya, memiliki dasar yang kuat seperti terus itu juga memang dia menginginkan pernikahan dengan keluarga yang makmur gitu. Bisa jadi itu tadi ya, kemungkinan kamu yang belum makmur secara finansial, atau dia yang belum makmur secara finansial. Tapi kalau aku lihat sih kayaknya dia seperti itu. Oke, ada iya bener, ada Knight of Cups soalnya di sini ya. Jadi Knight of Cups itu artinya adalah tentang penundaan, atau ya penundaan dari janji-janji atau rencana-rencana yang telah kalian buat. Jadi Knight of Cups itu banyak hal-hal yang telah kalian janjikan, atau telah dia janjikan, atau telah kalian rencanakan itu sampai sekarang nggak terrealisasi. Terus orang ini yang awalnya tuh kayaknya baik-baik saja, kayak fine-fine aja gitu loh, menjalani suatu hubungan atau berkomitmen gitu, tapi tiba-tiba kok dia ini seperti seolah-olah dia kayak fobia terhadap komitmen, atau takut terhadap komitmen. Pas kamu cari-cari, taunya nih orang selingkuh ya, ternyata dia selingkuh dari kamu. Terus itu juga ternyata nggak cuma sebatas itu, ternyata dia ini pernah melakukan penyalahgunaan sesuatu, entah itu narkoba, entah dia menipu seseorang ya, entah dia menyalahgunakan jabatan, entah dia menyalahgunakan uang kantor, seperti itu, sehingga saat ini tuh dia sedang terlilit masalah gitu, akibat dari penyalahgunaan yang dia lakukan. Entah itu dulu, entah itu sekarang. Bisa jadi dulu pernah menyalahgunakan sesuatu, nah sekarang juga dia itu menyalahgunakan sesuatu lagi gitu, sehingga masalah dia itu bertumpuk, masalah dia itu banyak gitu loh. Misalkan dia korupsi dulu dia korupsi, sehingga dia harus berurusan dengan KPK atau berurusan dengan kantornya ya, atasannya seperti itu. Akhirnya dia berhutang ya, misalkan ke rentenir gitu, akhirnya dia dicari-cari gitu oleh rentenir. Terus karena untuk menutupi hutang dia ke rentenir, dia mungkin menipu ya, menipu orang lain ya, atau menipu temannya, akhirnya dia dicari-cari gitu loh, kalau aku lihat di sini ya. Jadi intinya entah itu kapan dia menyalahgunakannya, tapi karena ini ada di kartu kelima ya, Knight of Cups-nya itu ada di kartu kelima, kemungkinan baru-baru ini juga dia melakukan penyalahgunaan, sehingga dia itu ya kena batunya sekarang. Bisa dibilang karma nggak sih ini? Ya mungkin ya, ini bisa juga dibilang karma gitu ya. Tapi karma dari apa ya, hanya Tuhan yang tahu ya. Intinya saat ini dia kesulitan banget akibat dari penyalahgunaan yang pernah dia lakukan gitu. Nah, apalagi ditambah dengan Page of Swords ya, ternyata kamu dengan dia ini sering sekali bertengkar ya. Kalau aku lihat di sini, kalian sering sekali
terseret dalam perselisihan yang sebenarnya nggak guna banget sih, cuman gara-gara hal sepele kalian berantem ya. Tapi karena mungkin sudah saling curigaan ya, atau ya selalu menjadi kebiasaan gitu loh berantemnya kalian, akhirnya jadi perselisihan atau memiliki isu-isu krusial gitu loh di dalam hubungan ini, yang tadinya hanya perselisihan kecil berubah menjadi argumen-argumen yang matang. Terus itu juga aku lihat di sini gara-gara ini kalian akhirnya berakhir hubungannya, atau tiba-tiba saling diem-dieman. Nah, kalau udah saling diem-dieman atau saling menarik diri itu kayak butuh waktu lama untuk bisa bersatu kembali gitu, bertemu kembali gitu, berinteraksi kembali itu kayak butuh waktu lama gitu. Jadi aku lihat di sini mungkin kamu sabarnya tuh udah pol-polan ya ngadepin kelakuannya dia ini. Aku lihat di sini aku melihat sebenarnya gini, kamu itu tertarik dengan dia ini karena kamu memandang dia itu berintelektual, kamu memandang dia itu orang yang cerdas gitu ya. Hanya saja energi dia ini selalu melayang, banyak kegelisahan yang mungkin akhirnya membatasi dia gitu loh untuk berinteraksi. Ya, aku lihat banyak kecemasan, banyak kegelisahan yang dia alami sehubungan konflik-konflik yang dia alami, sehingga secara emosional mungkin kayak nggak stabil gitu loh ya. Jadi kamu kayak untuk berhadapan dengan dia atau berkomunikasi dengan dia itu kayak waspada gitu loh, nih orang lagi emosian nggak ya, karena kalau misalkan dia lagi emosi tuh kamu yang kena damprat, kamu yang kena omongan-omongan yang menyakitkan gitu ya, atau kamu kayak dilecehkan, direndahkan atau gimana deh, pokoknya kena juga lah kamu ya dengan emosi dia gitu loh. Dan aku lihat di sini memang kamu dengan dia ini sama-sama orang yang berintelektual ya, bahkan kalau ngomong tuh ya, ngobrolin sesuatu itu sukanya yang berat-berat gitu loh, omongan-omongan yang berat, entah tentang politik entah tentang ayam duluan apa telur duluan, nah kayak gitulah ya, pokoknya yang berat-berat, yang pokoknya pemikirannya itu kayak serius banget, mikirin ngobrolinnya sesuatu yang serius gitu loh. Itu yang kalian suka. Aku lihat di sini kesamaan dari kalian adalah itu, sama-sama suka ngomongin hal-hal yang berat gitu ya, membahas sesuatu isu-isu yang berat gitu. Tapi mungkin aku lihat di sini kamu dan dia mungkin sedikit ragu dengan kedekatan secara emosional, karena ya itu terlalu kaku ya. Kalau ngobrol aja sukanya ya hal-hal yang berat gitu loh. Jadi kalau misalkan ngejokes gitu ya, apa sih ngejokes tuh, bercanda gitu, kayak kurang gitu, kurang gitulah ya. Jadi secara emosional kalian tuh masih diragukan. Kedekatan secara emosional kalian tuh masih saling meragukan, justru malah kamu kayak ragu, dia ini sebenarnya beneran tertarik sama kamu nggak sih, tapi kok kayak gini ya gitu. Dia juga sebenarnya begitu ya. Jadi sama-sama kayak masih meragukan tentang kedekatan secara emosionalnya di antara kamu dengan dia, seperti itu. Makanya di sini dia sering kepikiran kamu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Aku lihat di sini juga kamu udah berpisah dengan dia, cuman dianya yang energi masih kuat, masih sering kepikiran kamu. Cuman keadaan dia ternyata parah banget ya. Kacau aku lihat di sini. Masalahnya besar banget aku lihat. Seperti itu ya. Mau datang aku lihat di sini, cuman masalah dia besar ya. Kalaupun misalkan beneran datang ke kamu, pastikan masalahnya ini tidak menyeret kamu ya. Besar loh ini. Ada Knight of Cup reverse ini, wah sulit kehidupannya. Apalagi kalau udah masalah tentang hutang piutang. Nah, hutang piutangnya mana sama kalau misalkan sama rentenir, beneran sama rentenir kan bingung kamu ya. Aduh, dikejar-kejar juga nanti kamu. Tahu-tahu nomor kamu yang dia tinggalkan ke rentenir itu, akhirnya kamu yang harus menanggung. Ya kan, beban utang dia gawat. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Ini bulan ini ada hubungannya antara kamu dan dia ya. Jadi situasikan aja, ada
Januari, Oktober, Februari, September, Mei, November, Maret, April, Juli. Untuk angka ini juga ada hubungannya antara kamu dan dia. Situasikan aja. Ada 23, 22, 11, 10, 4, 26, 19, 29, 25, 6, 3, 30, kemudian 9, 16, 12, 2, 7, 17, 18, 1, dan 27. Untuk sionya, bisa sionya kamu atau sionya dia. Situasikan aja ya. Ada sio tikus, sio macan, sio anjing, sio kuda, sio ular, sio babi, sio kambing, sio ayam. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, atau yang berhubungan antara kamu dan dia. Situasikan aja lah ya. Ada I, Z, P, N, Q, U, O, K, T, M, D, D, Y, G, C, S, A, X, L, W, R. Oke, itu aja. K, T, M, O. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.